Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia dari kelas PAI 5B. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang pemilihan media dalam pembelajaran PAI. Nah, sebelum kita masuk ke pemilihan media pembelajaran, kita akan membahas pengertian media pembelajaran terlebih dahulu. Untuk yang pertama, media secara harfiah. Apa sih media secara harfiah itu? Media secara harfiah merupakan perantara atau pengantar. Nah, sedangkan media menurut bahasa yaitu pengantar pesan dari pengirim pesan ke penerima pesan, sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta kemauan peserta didik. Nah, dengan demikian proses belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Nah, untuk yang selanjutnya ada fungsi dan kegunaan media dalam proses pembelajaran. Fungsi media dalam pembelajaran itu untuk memperjelas hal-hal yang tersembunyi atau hal-hal yang bersifat abstrak. Biasanya belajar itu tidak selamanya bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat nyata, tapi sekarang itu realitanya pembelajaran itu seringkali bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat maya, yang mana media pembelajaran ini sangat bisa dimanfaatkan karena dapat ketika ada suatu pembelajaran yang tidak jelas atau pembelajaran yang rumit, maka itu dapat memanfaatkan media sebagai perantara. Yang selanjutnya ada kegunaan media. Nah, kegunaan media itu yang pertama menarik perhatian siswa. Jadi ketika guru itu memanfaatkan media dalam pembelajaran, maka akan lebih menarik dan siswa itu akan lebih fokus dalam pembelajaran. Yang kedua, membantu untuk mempercepat pemahaman dalam proses mengajar. Biasanya ketika anak itu dijelaskan guru secara langsung, anak itu belum tentu memperhatikan guru. Jadi ketika guru memanfaatkan media itu, anak itu akan lebih paham dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga, menghilangkan kebosanan siswa dalam proses belajar. Yang selanjutnya, meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jadi siswa itu akan lebih aktif ketika dalam pembelajaran itu menggunakan media. Beda dengan ketika guru menjelaskan itu hanya guru yang aktif, tapi ketika bisa memanfaatkan media ini dengan baik, siswa itu akan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, keamanan pemilihan media pembelajaran yang baik. Di sini guru itu harus berhati-hati dalam memilih media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Ketika guru itu tidak selektif, maka yang dikhawatirkan akan mengakibatkan kesalahan yang fatal yang nantinya itu dapat membahayakan peserta didik. Jadi guru harus memilih media pembelajaran yang aman bagi peserta didik. Apa saja yang tidak aman dalam media yang tidak aman dalam pembelajaran itu, contohnya ada benda yang mudah terbakar, benda tajam, benda panas, atau bahan-bahan yang bersifat korosif. Yang selanjutnya ada kriteria pemilihan media pembelajaran dengan baik. Nah, yang pertama itu guru hendaknya menguasai media yang akan digunakan. Di sini ketika guru itu memilih media, maka sebelumnya itu guru harus belajar terlebih dahulu. Guru harus menguasai media yang akan digunakan. Ketika nanti guru memilih media yang salah, maka pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan baik. Tidak akan menjadi pembelajaran yang efektif. Yang selanjutnya, media yang digunakan dapat menarik minat siswa. Nah, guru di sini harus pintar atau pandai dalam memilih media. Supaya apa? Supaya siswa itu tertarik dengan media tersebut. Siswa tidak bosan, siswa fokus dalam pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya, media pembelajaran tidak harus bersifat mahal. Di sini
media yang akan digunakan dalam pembelajaran itu tidak harus yang mahal, tapi guru itu juga dapat memanfaatkan media yang ada di lingkungan kita. Meskipun sederhana, tapi lebih efektif dalam proses pembelajaran dan mudah dicari, itu bagus untuk digunakan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, pemilihan media yang baik. Di sini, guru itu harus bisa menyesuaikan peserta didik. Nanti ketika guru itu tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan peserta didik, itu maka akan sangat mempengaruhi dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yang selanjutnya, ada media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan. Walaupun media itu dinilai sangat tepat, media itu dapat mencapai tujuan pembelajaran, tapi ketika media itu tidak tersedia atau tidak ada, maka tidak di sini ketika tidak tersedia di sekolah atau sulit untuk dicari itu, maka guru harus cari alternatif jalan lain supaya pembelajaran itu berjalan sesuai dengan tujuan. Guru mencari yang ada di sekolah supaya tidak mempersulit siswa, supaya lebih mudah untuk dicari. Yang selanjutnya, contoh media. Nah, contoh media pembelajaran itu ada dua. Yang pertama bersifat materi, yang kedua bersifat non-materi. Yang bersifat materi itu media yang berupa benda mati yang dapat mendukung proses belajar mengajar, yang biasanya disebut sebagai media peraga seperti ruang kelas, perlengkapan belajar, dan masih banyak lagi. Nah, apa saja sih yang bersifat materi itu? Yang pertama ada media audio, media cetak, dan media elektronik. Nah, media yang pertama itu ada media audio. Media audio ini untuk mengajarkan media keterampilan verbal. Nah, sebagai media yang bersifat auditif ini, maka media audio ini berhubungan erat seperti radio, alat perekam pita magnetik, ada piringan hitam, atau laboratorium bahasa. Yang selanjutnya ada media cetak. Nah, media cetak ini yang biasanya sering digunakan dalam pembelajaran. Seperti apa sih media cetak itu? Nah, seperti gambar atau foto, seperti bagan, seperti diagram, poster, grafik, buku, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada media elektronik. Nah, media elektronik ini diciptakan untuk menyampaikan informasi yang dapat dimanfaatkan secara umum. Nah, media elektronik itu seperti slide, seperti film, televisi, radio, komputer, dan lain sebagainya. Yang biasa sering digunakan itu seperti guru memutarkan film, menggunakan slide dalam pembelajaran. Yang kedua bersifat non-materi. Media pendidikan yang bersifat non-materi ini memiliki sifat yang abstrak dan hanya dapat diwujudkan melalui perbuatan dan tingkah laku seorang pendidik terhadap didikannya. Di sini itu ada keteladanan, perintah dan larangan, ganjaran dan hukuman. Dari keteladanan itu guru itu dapat menjadi teladan yang baik bagi siswa, yang nantinya siswa itu akan mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh guru. Yang selanjutnya itu ada perintah dan larangan. Di sini perintah itu merupakan suatu yang keharusan untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat. Nah, sedangkan larangan itu keharusan untuk tidak melakukan sesuatu yang merugikan. Nanti yang selanjutnya ada ganjaran dan hukuman. Ganjaran itu sebagai contoh, ada siswa yang berprestasi, maka guru bisa memberikan penghargaan supaya siswa itu lebih semangat dalam pembelajaran. Dan seperti hukuman. Hukuman ini tidak hanya diterapkan di pengadilan saja, tapi hukuman juga bisa diterapkan dalam bidang pendidikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.